kawan-kawan, jadi hari ini kita akan mengajukan permohonan pergantian majelis hakim perkara Jering. Kemudian ada dua hal alasan besar terkait dengan kasus ini. Pertama adalah alasan kami adalah majelis hakim, menurut pendapat kami majelis hakim memiliki kepentingan secara tidak langsung terhadap perkara yang diperiksa dan diadili, serta majelis hakim tidak bebas dan tidak independen serta di bawah tekanan. Hal ini kami bisa dalilkan karena dalam persidangan perdana majelis hakim itu bisa dilihat di rekaman sidang menit ke-26 detik ke-12 sampai dengan menit ke-26 detik ke-58. Majelis hakim kurang lebih menyampaikan bahwa sesuai dengan surat keberatan saudara terdakwa melalui penasihat hukum yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri CQ Majelis Hakim yang menangani perkara saudara sudah diterima dan sudah diteruskan kepada Majelis Hakim. Nah, Ketua Pengadilan Negeri juga sudah melakukan press release-nya pada tanggal 7 September 2020 dan telah disampaikan permasalahannya dan tetap berkomitmen untuk melakukan persidangan secara online. Lalu dari menit ke-26 detik ke-59 sampai menit ke-29 detik ke-35, Ketua Majelis juga menyampaikan kemudian dasar hukumnya, dan yang terakhir sebagai kelanjutan dari yang tadi ya, bahwa kemudian terakhir menyatakan bahwa demikian yang kami pedomi sehingga persidangan ini tetap dilaksanakan melalui telekonferensi atau secara online. Demikian pendapat dari majelis hakim. Nah, pernyataan Ketua Majelis Hakim ini yang kami bilang bahwa kami sebutkan bahwa dia tidak independen, beliau tidak majelis tidak independen, tidak bebas dan punya konflik kepentingan. Karena kemudian yang dijadikan dasar adalah komitmen dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk tetap menyelenggarakan online, dan kemudian itu yang dijadikan dasar oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akuo untuk kemudian menetapkan persidangan online. Itu menunjukkan bahwa majelis hakim, Ketua Majelis Hakim tidak bebas dan tetap dalam berada dalam tekanan karena melanjutkan komitmen Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Padahal sesungguhnya kan ini dua entitas yang berbeda. Ketua Pengadilan adalah berbeda dengan majelis hakim. Majelis hakim itu berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman wajib mengadili perkara secara independen, tidak di bawah tekanan dan tidak punya konflik kepentingan. Nah, kami menilai ini punya konflik kepentingan langsung, tidak langsung. Nah, yang berikutnya konflik kepentingan ini, walaupun secara tidak langsung, ini juga majelis hakim juga mengalami konflik yuridis. Cara berpikirnya itu kemudian konflik karena menempatkan MOU berada seolah-olah di atas KUHP sebagai undang-undang atau ketentuan hukum yang mengatur hukum acara. Nah, yang kedua, selain tadi majelis hakim kami duga punya kepentingan atau konflik kepentingan secara tidak langsung dan tidak independen serta tidak bebas, kami berpendapat seperti yang kami sampaikan, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo secara sengaja melanggar dan menyimpangi hukum acara pidana. Seperti yang kami sudah pernah jelaskan bahwa pada saat kalau soal Jering keluar itu sudah disetujui, diiyakan oleh Ketua Majelis. Jadi bisa dicek di videonya. Pada saat Jering menyatakan saya menolak sidang online dan saya lebih baik keluar dari sidang, majelis mengiyakan. Artinya itu sudah sesuai dengan tata tertib. Dan itu terjadi berkali-kali sebetulnya, bahwa ada terdakwa yang keluar dari ruang sidang, itu juga banyak presidennya. Tetapi khusus yang Jering ini sebenarnya sudah disetujui, sudah diizinkan, sudah diiyakan oleh Ketua Majelis Hakim. Jadi sebenarnya tidak melanggar tata tertib apapun. Oh, kalau masalah dipanggil paksa memang diatur oleh pasal 154 ayat 6 KUHP. Tetapi itu hanya bisa dilakukan setelah panggilan yang kedua. Panggilan pertama dilakukan secara patut, kalau terdakwa tidak hadir, maka sidang ditunda, lalu dipanggil secara patut dengan panggilan kedua. Kalau kemudian panggilan kedua terdakwa tidak hadir setelah dipanggil patut,
maka kemudian majelis hakim dapat memanggil secara paksa. Begitu pada sidang pertama berikutnya. Itu silakan dicek, di searching di pasal 154 KUHP. Ya, dari pasal 1 sampai 6. Dari ayat 1 terutama di 1, 2, 4 dan 6. Ada sidang selanjutnya yang tanggal 22 September kalau nggak salah. Itu nanti kedepannya gimana Bu? Apakah datang atau gimana? Kalau pada sidang kedua tentu kami akan tetap untuk mengikuti tata tertib persidangan yang sebagaimana diatur KUHP, tetapi bagaimana tindakan hukumnya itu kami akan koordinasikan dengan terdakwa dan juga kami akan koordinasikan dengan sampai saat ini kami belum mengambil keputusan. Kami masih fokus pada pernyataan keberatan agar sidang bisa offline dan kemudian kami meminta pergantian majelis hakim. Manusia dibentuk oleh negara, maka bapak berdosa bila adatnya berbeda. Karena adil berada pikirannya harus sama. Ketiga, bersatu seperti kawanan domba, kenakan seragam sejak kau masih sekolah. Dari Sabang ke Papua, satu ide di kepala, maka janganlah kau coba punya ide yang berbeda. Keputusan ditentukan oleh perwakilan hima kebijaksanaan hanya milik para dewan. Karena rakyat seperti hewan, kita butuh peternakan sebab kebebasan awal dari setiap kejahatan. Yang kelima, ini sila bukan retorika, semua rakyat Indonesia telah adil dan sejahtera. Lihat fakta, rakyat telah merdeka dan setara. Kemiskinan telah musnah, semua rakyat bahagia. Setelah dakwaan dibacakan, maka terdakwa harus ditanyakan apakah mengerti atau tidak. Artinya, kalau tanpa kehadiran terdakwa secara fisik, maka sebetulnya surat dakwaan tidak bisa dibacakan. Oleh karena itu, maka kami memohon kepada majelis hakim, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagai berikut. 1. Melakukan pergantian terhadap majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara AKUO dan segera mengeluarkan penetapan majelis hakim baru untuk memeriksa dan mengadili perkara AKUO. 2. Mengabulkan permintaan klien kami agar persidangan terhadap klien kami atau terdakwa dilakukan dengan sidang tatap muka, bukan dengan sidang online atau telekonferensi. 3. Meminta agar Ketua Majelis Hakim Negeri Denpasar, meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera menanggapi surat permohonan pergantian kibarkan bendera semua sujud pemerintah Pancasila. Sejarah mutlak jadi Indonesia bila kau coba bergila, makanya taruh hanya amidi. Sila yang pertama harus kau imani. Negeri ini punya kuasa dari ilah, kita bisa memilih. Lupakanlah suara hati, bila berani kau memilih maka siap dikafiri. Yang kedua, adil ditentukan penguasa. Adat manusia dibentuk oleh negara, maka bapak berdosa bila adatnya berbeda. Karena adil dan berada pikirannya harus sama. Yang ketiga, bersatu seperti kawanan domba, kenakan seragam sejak kau masih sekolah. Dari Sabang ke Papua, satu ide di kepala, maka janganlah kau coba punya ide yang berbeda. Keputusan ditentukan oleh perwakilan hima kebijaksanaan hanya milik para dewan. Karena rakyat seperti hewan, kita butuh peternakan sebab kebebasan awal dari setiap kejahatan. Yang kelima, ini sila bukan retorika, semua rakyat Indonesia telah adil dan sejahtera. Lihat fakta, rakyat telah merdeka dan setara. Kemiskinan telah musnah, semua rakyat bahagia.